Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita telah memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Dan minggu depan kita akan masuk kepada minggu yang disebut Prelent, Prapasion. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran-pikiran saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam kebaktian kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, menggunakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya.
Demikian bunyinya. Mengapa kok kau teman seperti kaget membaca undangan itu? Kata seorang laki-laki kepada temannya. Temannya itu menjawab, ya memang saya kaget. Karena setelah saya baca undangan ini, saya tahu siapa mempelai perempuannya. Dan saya kaget karena setahu saya perempuan itu sangat keras menolak cinta dari sahabat saya ini. Kok itu yang jadi istrinya? Dan di dalam rasa penasarannya, dia menelepon sahabatnya itu yang kebetulan mereka tinggal di berbeda kota. Kemudian dia katakan, "Halo sahabatku, selamat." Sahabatnya itu juga terus mengenal suaranya. "Wah, terima kasih, terima kasih." Sambil tertawa, terbahak-bahak. Kemudian dia berkata, "Tetapi saya kaget karena mempelai perempuannya saya kenal. Begitu lama dia menolak keras cintamu. Kok jadi bisa begitu? Bagaimana kau meluluhkan hatinya?" Nah, sahabatnya itu terbahak-bahak. "Ya memang lama sahabatku. Tetapi akhirnya saya temukan strategi khusus untuk meluluhkan hatinya. Dan akhirnya dia mau menerima saya." Saudara-saudaraku, meluluhkan hati manusia tidak selalu mudah. Bahkan jauh lebih mudah meluluhkan hati Tuhan. Bagaimana mungkin? Inilah yang mau diajarkan firman ini kepada kita. Supaya kita tahu iman yang benar akan meluluhkan hati Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai iman, bisa menjadi panjang lebar. Bahkan ada ahli dogmatika yang menulis satu buku yang sangat tebal hanya mengenai iman. Dan di dalam Alkitab juga seperti itu. Sehingga penulis surat Ibrani mencoba merumuskan arti iman itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Namun penulis surah Ibrani mengerti bahwa rumusan itu tidak begitu sempurna merumuskan arti iman. Itu sebabnya penuh pasal 11 itu dia kemukakan, dia kedepankan tokoh-tokoh iman, supaya melalui kehidupan tokoh-tokoh iman itu kita bisa lebih mengerti apa iman itu. Apa iman yang sungguh dan yang benar itu. Dikatakan di dalam firman ini, setelah Nabi Yunus memberitakan ancaman hukuman Tuhan, di dalam ayat 5 dikatakan orang Ninive percaya kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Hanya mereka dengar ancaman hukuman ini, mereka bisa percaya kepada Allah. Dan percaya yang bukan main-main.
Dan itulah yang pertama yang mau dinyatakan di dalam firman ini. Iman yang bisa meluluhkan Tuhan, hati Tuhan, adalah iman yang membuahkan pertobatan. Kita tidak perlu heran, saudaraku, karena hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itu yang banyak dikisahkan oleh Alkitab. Seperti janda di Sarfat itu. Dia tahu bahwa Elia itu adalah hamba Tuhan dari pakaiannya dan penampilannya. Dengan melihat seperti itu, dia bisa percaya kepada Allah. Sehingga dia menuruti apa yang dikatakan oleh Elia. Sehingga tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis. Iman yang benar-benar berbuah. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Seperti perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dia melihat Yesus. Dan dia tahu itu adalah Mesias. Dia percaya. Tidak pernah ada informasi yang mengatakan bahwa dia sudah lama mendengar firman Tuhan. Tidak. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan imanmu besar. Dan benar-benar berbuah kesembuhan anaknya. Demikian juga perwira di Kapernaum dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Dia bukan bangsa Israel. Tapi dia tahu mengenai Yesus. Walaupun kita tidak tahu informasi sampai bagaimana dalamnya pengenalan dia, tetapi terbukti dia datang menjumpai Tuhan Yesus, meminta hambanya disembuhkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan karena imanmu. Demikian juga yang sering terjadi bagi orang yang sakit, yang buta, yang berpenyakit kusta. Imanmu menyelamatkan engkau. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka mendengarkan ucapannya, mereka percaya. Bahkan sebaliknya, saudara-saudaraku, justru murid-murid Tuhan Yesus yang sudah bersama Yesus, yang sudah dipanggilnya menjadi muridnya, yang sudah diajarinya, mereka tidak pernah sampai kepada iman yang seperti itu. Mereka selalu hidup di dalam iman yang disebut dalam Alkitab kurang percaya. Dalam Matius 6 ayat 30, waktu Yesus berbicara mengenai kekhawatiran, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai kamu yang kurang percaya." Dan di dalam Matius 14 ayat 31, waktu dia berjalan di atas air, dan dia mengizinkan Simon Petrus datang menjumpai dia berjalan di atas air. Tetapi karena Petrus melihat ombak yang datang, dia jadi ketakutan mengalihkan pandangannya dari Yesus menjadi ke ombak itu. Dia tenggelam. Tapi Tuhan Yesus mengangkat dia dan mengatakan, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Demikian yang kita lihat di dalam Matius 17 ayat 20. Waktu Yesus turun dari gunung pada saat pemuliaannya, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kaki gunung ini tidak bisa menyembuhkan seorang anak yang sakit. Maka mereka bertanya kepada Yesus, "Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan, padahal Engkau bisa menyembuhkannya?" Tuhan Yesus mengatakan, "Karena kamu kurang percaya." Dan di dalam Injil Matius ada istilah yang digunakan untuk itu, yang diterjemahkan dengan kurang percaya, yaitu oligopistos. Oligos artinya sedikit, kecil. Pistos yaitu iman. Hai kamu yang beriman kecil.
Hai kamu yang punya iman sedikit, hai kamu yang kurang percaya. Murid Yesus tetap dalam kondisi yang seperti itu. Dan itulah yang dikatakan orang, situasi tidak percaya dari orang percaya. Atau dikatakan broken faith, iman yang pecah, iman yang remuk. Iman orang-orang Niniwe justru seperti iman perempuan janda di Sarfat, perempuan Kanaan, perwira, orang-orang sakit itu. Begitu iman mereka. Oleh sebab itu merupakan hal yang biasa di dalam hidup kita. Terserah kepada bagaimana kita bereaksi untuk firman yang kita dengarkan. Dan benar-benar itu bisa menumbuhkan iman yang benar-benar membuahkan pertobatan. Dari mana kita tahu iman orang-orang Niniwe iman seperti itu? Ya jelas di dalam firman ini dikatakan. Setelah masyarakat mendengar itu, mereka puasa atas kerelaan, tidak ada oleh siapapun. Dan mereka memakai kain kabung. Karena itulah pada waktu itu secara formal tanda menyatakan bahwa dia telah bertobat. Dan luar biasanya, setelah Raja Niniwe mendengar, dia langsung turun dari singgasananya. Turun dari singgasananya karena firman Tuhan. Dia langsung membuka jubahnya. Dia memakai pakaian berkabung. Dan dia duduk di atas abu. Kita harus mengerti, saudara-saudaraku, raja itu adalah raja yang paling berkuasa di seluruh dunia pada waktu itu. Dan dia ditinggal di ibu kota kerajaan itu, kota besar. Tetapi dia dan semua masyarakatnya secara serentak bisa percaya kepada Allah. Karena firman Allah yang disampaikan kepada mereka. Dan bukan hanya itu, raja itu dan pembesar-pembesarnya membuat suatu perintah. Bukan hanya manusia, bahkan ternak pun harus ikut puasa. Untuk menggambarkan betapa mereka merasakan itu, firman Tuhan itu. Sehingga secara formal mereka lakukan yang benar-benar menunjukkan pertobatan yang biasa dilakukan manusia saat itu. Bahkan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan seorang raja seperti itu, seorang kaisar. Namun bukan hanya itu, saudara-saudaraku. Bukan hanya yang formal itu. Tapi secara rohani, secara batiniah, secara hidup, mereka tunjukkan bahwa mereka bertobat. Karena mereka menuruti perintah raja, harus berseru kepada Allah itu. Berseru dengan suara keras. Mereka meninggalkan dewa-dewa yang mereka yakini selama ini. Mereka betul-betul berpusat, berseru, beribadah kepada Allah saja. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, atas kerelaan mereka, baik atas perintah raja dan pembesarnya, semua meninggalkan hidupnya yang penuh kejahatan dan kekerasan. Inilah pertobatan itu, saudara-saudara. Yang kedua, iman yang meluluhkan hati Tuhan itu adalah iman yang menumbuhkan pengharapan. Kalau kita katakan, saudara-saudaraku, menumbuhkan pengharapan, kita harus ingat
Pengharapan di dalam Alkitab bukan optimisme. Jauh lebih dalam dari optimisme. Bukan hanya ekspektasi. Bukan. Tetapi pengharapan itu adalah pengetahuan yang pasti akan apa yang dia akan peroleh. Dan itulah yang ditumbuhkan oleh iman mereka. Walaupun di dalam firman ini dikatakan, siapa tahu Allah itu mau berbalik. Siapa tahu. Karena begitulah pengharapan mereka. Sesuai dengan pengenalan mereka. Kalau dari segi pengenalan, saya pikir tidak mungkin mereka sampai kepada pengharapan yang seperti itu. Tapi karena iman menumbuhkan pengharapan itu walaupun masih dalam tahap siapa tahu. Tapi kalau kita sekarang ini, saudara-saudaraku, tidak bisa lagi hanya mengatakan siapa tahu kalau kita benar-benar beriman. Mengapa? Kita sudah tahu bagaimana kasih Tuhan kepada kita, yang rela mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Kita sudah tahu Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal itu, mau menjadi manusia, bahkan menjadi bayi lagi, lahir di kandang domba, mau menderita, mau mati untuk kita, mau menjadi dosa walaupun tidak mengenal dosa karena dosa kita ditimpakan kepadanya. Dia mau hanya untuk menyelamatkan kita. Apakah itu tidak menjadi jaminan kepada kita supaya pengharapan kita bukan lagi hanya sebagai pengharapan penduduk Niniwe mengatakan siapa tahu, tapi kita harus katakan kalau iman kita, iman yang meluluhkan hati Tuhan, harus mengatakan pengharapan yang mengatakan aku tahu pasti. Saudara harus mengatakan itu. Aku tahu pasti Tuhanku akan menoleh saya. Kita tahu pasti. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sekarang kita perlu menjawab. Iman apa yang ada pada kita? Iman apa yang ada pada saudara sekarang? Apakah hanya iman seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 19? Kamu percaya bahwa hanya Tuhan itu satu-satunya Allah? Baik. Tapi jangan lupa, setan-setan pun percaya dan gemetar. Dan percaya seperti itu, iman seperti itu tidak akan membuahkan apa-apa. Dikatakan dalam Yakobus 2:17 itu iman yang mati. Di dalam Yakobus 2:20 dikatakan itu iman yang kosong. Tidak bisa meluluhkan hati Tuhan. Atau apakah iman saudara hanya seperti iman Yakub? Yakub yang percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang menjumpai dia. Pada saat Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke negeri Kanaan, kembali ke negeri Kanaan. Kalau sebagai Yakub, digambarkan Tuhan bergumul dengan dia. Dan akhirnya Tuhan merubah dia dari Yakub menjadi Israel. Yaitu orang yang percaya kepada Allah dan hanya mengandalkan Allah. Itu sebabnya Yakub mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Atau hanya seperti iman murid-murid tadi, kita masih banyak iman Yakub. Dia percaya kepada Tuhan, tapi yang diandalkan pikirannya, teknologinya, kekayaannya, kekuasaannya, itu yang menjadi sandaran hidupnya.
Banyak yang seperti murid-murid sudah lama menjadi Kristen, tetapi tetap menjadi orang yang kurang percaya. Tetap dalam situasi orang percaya, situasi tidak percaya dari orang percaya. Mungkin hanya sedikit kita yang masih dalam iman yang dikatakan dalam Yakobus 2:19 itu. Tapi iman yang bagaimanapun itu nggak akan berbuah. Tetapi iman kita itu harus seperti iman yang dikatakan dalam Matius 17 ayat 20. Iman sekecil biji sesawi. Kenapa bukan sekecil pasir? Karena pasir itu mati. Sedangkan biji sesawi itu hidup. Ada di dalam biji sesawi itu yang disebut lembaga. Dan itu akan tumbuh menjadi tunas. Oleh sebab itu iman sebiji sesawi itu adalah iman yang utuh. Karena biji sesawi itu begitu kecil sehingga dia menjadi satu dengan lembaganya. Kalau dia retak saja nggak bisa lagi tumbuh. Apalagi kalau seperti iman murid itu, broken faith, iman yang remuk, iman yang pecah, nggak bisa lagi tumbuh. Harus utuh dan harus hidup. Iman yang utuh dan yang hidup. Iman Israel. Iman Abraham. Itulah ya iman yang bisa meluluhkan hati Tuhan. Iman yang bagaimana iman saudara? Bukan aku yang saudara jawab, tapi Tuhan. Dan iman yang seperti itulah saudara-saudaraku yang ketiga mau ditekankan di dalam firman ini. Iman yang seperti itulah yang benar-benar bisa meluluhkan hati Tuhan. Iman yang membuahkan pertobatan. Iman yang menumbuhkan pengharapan. Sehingga selalu berseru kepada Tuhan dan meninggalkan segala kehidupannya yang jahat dan penuh kekerasan. Berubah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sudah pernah saya jelaskan di dalam khotbah dikatakan berubahlah oleh karena bermetamorfose. Meninggalkan semua kehidupan yang tidak benar pada masa lalu dan hidup di dalam kehidupan yang senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang meluluhkan hati Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan dalam firman ini, karena kehidupan mereka yang seperti itulah, maka Tuhan menyesal. Ingat, di dalam firman ini tidak ada disinggung masalah hal-hal formal yang mereka lakukan, walaupun itu perlu dilakukan. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, itu aja yang dikatakan. Pembaharuan hidup. Maka dikatakan menyesallah Allah. Kenapa Allah menyesal? Apakah Allah tidak tahu bahwa bangsa Niniwe akan bertobat? Allah itu kan maha tahu. Bisa aja seperti itu dikatakan orang. Tapi jangan lupa, di dalam Alkitab sering dikatakan Allah itu menyesal. Seperti dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan begini. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu kan manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Kenapa menyesal? Nah inilah yang perlu kita mengerti saudara-saudara. Allah kita itu menciptakan manusia dalam kebebasan. Kebebasan yang penuh.
bahkan dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia bebas. Dan untuk menunjukkan kebebasan itulah, maka Allah memberikan hukum kepada mereka, yaitu hukumnya supaya jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan karena dalam buah itu ada racun dosa, bukan. Tetapi pada saat mereka melakukan itu, mereka sudah meninggalkan Allah, melanggar firman-Nya. Dan Tuhan memberi kebebasan, terserah. Mau kau makan, kau mati. Kamu tidak makan menuruti firman-Ku, kau hidup. Manusia itu bebas. Allah tidak ingin manusia itu seperti robot. Manusia mengikuti firman-Nya, taat kepada Tuhan, karena memang tidak bisa lain dari situ. Itu sebabnya Allah memberi akal budi kepada manusia yang tidak ada pada manapun ciptaannya, supaya manusia itu bisa menikmati kebebasannya. Dan itulah dosa. Manusia itu menyalahgunakan kebebasannya. Oleh sebab itu, Allah itu membatasi dirinya, sehingga dia mau tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup manusia itu, demi kebebasan yang diberikannya kepada manusia itu. Itu sebabnya dia menyesal menjadikan manusia, karena Tuhan membatasi dirinya, tidak harus mengetahui manusia itu akan berdosa. Tuhan membatasi dirinya karena kasih-Nya, tidak mengetahui, karena Tuhan membatasi dirinya, tidak mengetahui bahwa orang Ninive akan bertobat. Tuhan membatasi dirinya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan menyesal. Justru karena kasih-Nya, demi kebebasan yang diberikan kepada manusia, Tuhan ingin dalam kebebasan itu penduduk Ninive mau bertobat seperti yang mereka lakukan. Tidak ada yang memaksa. Mereka bisa menolak, tapi Tuhan bersukacita karena mereka mendengarkan Dia dalam kebebasannya. Sehingga dikatakan di sini Allah menyesal. Menyesal dari murka-Nya yang bernyala-nyala, dari hukuman yang sudah dirancangnya. Allah itu bukan hanya merencanakan, tapi sudah merancangkan hukuman. Tapi Tuhan mau berpaling kepada penduduk Ninive, membatalkan rancangannya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya disambut oleh iman yang meluluhkan hati Tuhan itu, sehingga itu bisa terjadi. Saudara-saudaraku, kita saat ini tidak lagi hanya dirancangkan Tuhan hukuman kepada manusia di seluruh dunia, tapi Tuhan telah menimpakan hukuman-Nya itu melalui COVID-19 seluruh dunia. Karena sudah begitu rupa kejahatan manusia itu, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, Tuhan mendatangkan COVID-19. Sebenarnya saudara-saudaraku, semua akibat COVID itu kebanyakan adalah karena memang itu permintaan kita. Tuhan selalu menirukan kepada kita, saling mengasihilah, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Berangkulanlah, bersatulah. Tapi manusia enggak mau.
Manusia lebih suka berantem, lebih suka bermusuhan, lebih suka bertengkar daripada berdamai dalam kasih. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan COVID-19. Bersalaman pun kita tidak bisa. Duduk berdampingan juga kita tidak bisa. Karena itu sebenarnya sesuai dengan yang kita inginkan dalam keberdosaan kita. Terutama kita saudaraku sesama orang percaya, sesama murid Yesus. Jangan lupa saudaraku, firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi kepada murid-muridnya bukan hanya seperti itu dikatakan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, aku memberi kepada kamu perintah baru. Dalam bahasa Batak dikatakan patik naik baru, the new commandment. Kepada murid-muridnya, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kalau kepada semua manusia dikatakan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, tapi kepada murid-muridnya jauh lebih dari situ. Hendaklah saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kalau Tuhan Yesus hanya menganggap kita seperti dirinya, Tuhan Yesus tidak akan datang ke dunia ini. Tuhan Yesus nggak mau menderita dan mati. Bahkan kita lebih dari dirinya, sehingga dia mau mengorbankan diri menjadi korban pengampunan dosa untuk kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 13, kasih yang paling besar adalah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena Yesus menganggap kita sahabatnya, orang percaya, dia menyerahkan nyawanya. Harus begitu kita. Kalau kita memang orang percaya, kalau kita memang murid-murid Yesus, kita bersyukur saudaraku, sinode gudang itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin karena Tuhan bekerja dari sejak persiapannya, dari sejak awal sampai berakhir. Tetapi selesai sinode gudang itu, udah lupakan itu semua. Karena sebelum sinode gudang dan dalam sinode gudang itu, perbedaan pendapat itu lumrah, itu wajar. Dan memang harus berbeda pendapat, makanya ada gunanya sinode gudang itu. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, umpamanya dalam pemilihan kita kok bisa satu pendapat, ya udah aklamasi aja secara daring. Itu hal yang lumrah. Tapi kalau sudah selesai, sudah kita bersyukur kepada Tuhan. Lupakan semua pengelompokan. Jangan lagi sudah selesai sinode gudang itu masih berkelompok-kelompok. Kelompok sianu, kelompok sini, itu nggak bisa. Kembali, hai kamu murid-muridku, saling mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Apalagi kalau ada pikiran kita untuk menyingkirkan yang tidak satu kelompok dengan kita, dengan tujuan untuk memperbaiki HKIP. Memperbaiki apa? Nggak bisa. Saling mengasihilah. Saling mengasihi. Dalam saling mengasihi itu kita memperbaiki HKIP. Karena itu perintah Tuhan. Dan Tuhan kalau kita tetap begitu, Tuhan tidak akan menghentikan COVID ini. Tuhan mengatakan di dalam Kolose 3:16, hendaklah firman Tuhan memenuhi hatimu dengan segala kekayaannya, sehingga kamu bisa saling menasihati, saling mengajar dengan firman Tuhan, dengan nyanyian dan ini. Tapi lebih baik keluar dari mulut kita caci maki, kebencian kepada sesama kita. Akhirnya Tuhan mengatakan, udah, kalau kau mau berbicara dengan temanmu harus pakai masker. Masker
masker itu harus kita mengerti, itu tindakan Tuhan untuk menutup mulut kita dari semua ucapan-ucapan yang tidak benar. Puji Tuhan dengan hati yang murni, berseru. Tetapi kita harus pakai masker. Di gereja pun kita harus pakai masker. Masker itu mengingatkan kita kemana kita pakai mulut kita, apakah untuk memuliakan Tuhan. Itu kehidupan kita. Perlu saudara-saudaraku, kita meluluhkan hati Tuhan supaya dihentikan COVID-19 ini. Bagaimana? Iman kepada Allah. Iman kepada Yesus Kristus. Semua manusia di dunia ini dipanggil untuk jangan melupakan Tuhan lagi, untuk jangan meninggalkan Tuhan lagi, tapi beriman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus, iman yang membuahkan pertobatan dan menumbuhkan pengharapan, iman sebiji sesawi, terutama kepada kita orang-orang percaya itu. Di mana imanmu? Iman bagaimana? Apakah imanmu sudah benar-benar menumbuhkan pengharapan, membuahkan pertobatan? Itu yang bisa meluluhkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, menyelamatkan kami dari dosa dan maut dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, bekerjalah senantiasa melalui Roh Kudus untuk menumbuhkan firman-Mu dalam hidup kami, untuk membawa kami kepada iman yang benar, iman yang membuahkan pertobatan dan menumbuhkan pengharapan, iman sebiji sesawi, iman Israel, iman Abraham. Tuhan, kami perlu saat ini meluluhkan hati-Mu dengan iman itu, berseru kepadamu, beribadah kepadamu, meninggalkan apapun yang kami percayai selama ini, dan supaya kami bisa meninggalkan kehidupan yang sia-sia untuk menghayati kehidupan anak-Mu, supaya kami semua Tuhan berseru, Tuhan, hentikan COVID-19 ini dari dunia ini. Selamatkan bangsa kami dan pulihkan Tuhan. Bangun hidup kami dalam iman, supaya suara kami menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu, dan supaya semua gereja-Mu kembali dalam sukacita senantiasa beribadah kepadamu, dan bisa benar-benar beribadah di rumah-Mu. Hanya pengasihan-Mu yang kami mohon Tuhan. Hanya pengasihan-Mu, supaya Engkau Tuhan meluluhkan hati-Mu untuk kembali memberkati kami dan menyelamatkan kami dari deraan COVID-19 ini. Di dalam Yesus Kristus dengarkan kami Bapa. Amin.